7 sebelum UTS, ya, pertemuan 7 sebelum UTS, kemudian pertemuan ke-8 seperti biasa UTS, lalu pertemuan 9 sampai dengan 15 pertemuan setelah UTS, ya. Dan 6 pertemuan ke-16 ini ujian akhir nanti, ya. Nah, ini sudah dideskripsikan per pertemuan tentang topik-topik tadi, ya. Nah, jadi pertemuan 1, 2 nanti akan mengeksplor tentang limit fungsi, ya, kemudian dengan menggunakan definisi epsilon, ya, epsilon delta, kriteria barisan juga gitu ya. Nah, jadi sudah terinci gitu ya di dalam setiap pertemuan, pertemuan sekian-sekian itu adalah materinya apa. Nah, itu kalian bisa lihat nanti tentu di RPS gitu, ya. Nah, penilaian kita di sini sama seperti di analisis real 1, itu nanti ada, penilaian individu. Nah, ini ya, tugas kelompok, tugas individu, kemudian UTS dan UAS, ya. Jadi, penilaian kelompok itu sama seperti di analisis real 1 adalah bentuk diskusi dan presentasi kelompok. Itu poinnya 20%. Ya, nilai yang sama untuk semua anggota dalam satu kelompok gitu. Nah, di sini nanti dalam tugas kelompok di sini yang dinilai adalah PPT dan penyajian pada saat presentasi tentunya. Ya. Nah, ini 20%, kemudian tugas individu. Nah, ini adalah partisipasi dari kelas ya dalam menjawab soal-soal yang terdapat di latihan yang diberikan oleh kelompok ya, yang bisa diambil dari berbagai sumber, boleh dari buku, boleh kalian di media lain ya, atau sumber lain ya, seperti cari di internet misalkan. Nah, itu nanti tugas partisipasi ini adalah 10% gitu ya. Nah, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir ini sama 35% poinnya. Ya. Nah, jadi penilaiannya adalah seperti ini, nanti nilai akhir kalian di total dari komponen 4 komponen ini. Ya, tugas kelompok, tugas individu, UTS dan UAS gitu ya. Oke. Nah, ini mengenai penilaiannya. Nah, kemudian referensinya ini masih sama buku Bartel ya. Buku Bartel edisi keempat, ya. Nah, kemudian juga kalau mau cari buku bahasa Indonesianya, sekali lagi bisa mencari buku pengantar analisis real ya, Hendra Gunawan, penerbit ITB Bandung ya. Nah, itu juga bisa untuk menggunakan buku bahasa Indonesia ya, untuk sebagai pelengkap. Tapi buku utamanya tentu buku Bartel itu tadi. Nah, oke. Nah, jadi ini garis besar yang ada di RPS ya. Nah, kemudian saya akan beralih ke kontrak perkuliahan. Jadi karena tadi bentuk penugasannya itu ada bentuk penugasan individu dan kelompok ya. Nah, maka di sini saya juga sudah buat. Apakah sudah terlihat ini PPT-nya? Kalau ini tadi kan RPS ya. PPT sudah lihat? Sudah, Bu. Nah, ya. Oke, nah jadi eh, untuk penugasan kelompok seperti tahun lalu ya. Jadi nanti pada setiap pertemuan kita akan bahas topik bahasan ya, sesuai jadwal yang telah direncanakan. Kelompok itu dibagi 3 sampai 4 mahasiswa ya. Nah, untuk mempresentasikan materi bahasan ya yang meliputi teori, bukti, contoh, latihan soal, minimal 5 soal. Ya, jadi dari setiap kelompok itu harus bisa mencari 5 soal ya yang bervariasi yang mencakup semua konsep yang diberikan pada pokok bahasan ini gitu. Ya, bisa diperoleh pada exercise setiap pasal atau sumber lain tadi. Karena setiap pasal itu ada banyak exercise-nya. Nah, kemudian mahasiswa lain memberikan respon atau tanggapan ya, ini dalam bentuk nilai individu ya, yang bisa menjawab dengan benar tepat gitu. Nah, tentu memperoleh poin untuk nilai individu.
Nah, diskusi kelompok tentang topik tentu diarahkan oleh dosen ya, kelompok yang bertugas, kemudian nanti merangkum seperti biasa ya, materi perkuliahan yang sudah dibahas. Jadi nanti PPT yang salah sesuai dengan hasil konfirmasi setelah selesai diskusi gitu ya, itu diperbaiki PPT-nya kalau misalkan ada yang salah, ada yang belum lengkap ya, seperti apa kekeliruan misalkan di dalam penulisan simbol, penurunan bukti dan sebagainya gitu ya, atau menjawab contohnya gitu. Nah, itu nanti diperbaiki di PPT-nya. Kemudian juga dilengkapi dengan melaporkan siapa yang menjawab di pertanyaan nomor ini gitu ya, ditambahkan gitu. Nah, jadi dirangkum pokoknya dari hasil eh, pembahasan topik pada saat kelompok tersebut presentasi. Nah, butir-butir rangkumannya itu kemudian rangkuman tersebut kemudian nanti diserahkan pada minggu berikutnya. Jadi silakan merevisi rangkuman dari hasil presentasi dan diskusi kelas itu ya selama seminggu. Nah, sebelum pertemuan berikutnya itu sudah di-upload gitu ya. Nah, jadi di-uploadnya itu bisa di MS Team, nanti saya buatkan juga ya untuk upload PPT ya, seperti biasa. Nah, jadi kalian bisa upload di sana untuk PPT-nya. Nah, PPT yang di-upload itu adalah PPT yang sudah direvisi ya, sesuai dengan proses presentasi dan diskusi yang berjalan di setiap pertemuan gitu ya. Nah, kemudian jadwal presentasi kita sudah mulai pekan depan ya, karena pekan depan itu kita sudah masuk langsung ke pasal 41 ya. Jadi di buku Bartel itu pasal 41. Nah, jadi hari ini kuliah perdana kita hanya pengantar saja ya, kontrak perkuliahan, pembagian tugas kelompok dan sebagainya, referensi ya, yang bisa kalian ketahui ya. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian yang memanage begitu ya, apa namanya, tugas-tugas tersebut gitu. Nah, jadi mulai tanggal 9 September ini nanti kita sudah mulai membahas pasal 41 tentang limit fungsi yang ditugaskan pada kelompok 1 tentunya ya. Lalu berikutnya minggu depannya lagi 16 September itu pasal 42 tentang teorema limit kelompok 2 ya. Jadi silakan apa yang ada pada pasal 41 ini semuanya tuh kalian baca dulu ya. Kemudian disarikan ya, ditafsirkan ya, kemudian dipresentasikan ke kelas gitu. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan limit fungsi ya menurut definisi epsilon delta menurut kriteria barisan ya. Nah, bagaimana cara membuktikan limit fungsi atau menunjukkan bahwa limit fungsi tersebut benar begitu. Nah, itu silakan nanti dikupas begitu semua konsep dan teorema-teorema yang terdapat pada setiap pasal itu. Ya, berikut contoh dan juga mengambil 5 minimal soalnya tadi. Nah, demikian seterusnya pasal 42 teorema limit kelompok 2, kemudian pasal 43 tentang perluasan konsep limit. Nah, ini nanti nih yang tadi limit fungsi limit satu pihak ya, kiri kanan, limit tita hingga gitu. Nah, ini kelompok 3 gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan ini jadi saya sudah bagi ini, jadi kalian tinggal menggunakan pedoman ini saja. Nih tanggal-tanggalnya juga sudah saya buat. Nah, pertemuan ke-7 itu sampai tanggal 14 September. Jadi hari Senin ini kebetulan nggak ada libur ya. Jadi masuk terus tuh 9, 16, 23, 30, 7 dan 14 Oktober. Jadi 14 Oktober itu sudah pertemuan ke-7, sudah minggu ke-7 gitu. Jadi tidak ada libur nih hari Senin gitu ya. Nah, jadi masuk terus. Nah, pertemuan ke-7 itu nanti pada kelompok 6 ya untuk membahas sudah masuk ke bab 5 ya. Jadi mulai kelompok 4 itu sudah bab 5 gitu. Jadi di 4 itu 41, 42, 43, bab 5 itu 51, 52, 53, 54 ya. 56 ya. Kalau 55 itu untuk pemula fungsi Gauss itu boleh diabaikan begitu. Nah, jadi pertemuan ke-8 ujian tengah semester, lanjut lagi.
pertemuan ke-9 mulai lagi ya presentasi kelompoknya. Dilanjutkan setelah UTS itu adalah kelompok 7. Ya, setelah setelah UTS dan materinya mulai lagi dari continue seragam pasal 54 ya. Dan seterusnya. Ini sampai bab 6 ini sampai 64. Nah, jadi ini ditugaskan kepada 12 kelompok ya, sampai dengan pembahasan materi terakhir itu adalah 12 kelompok ya. Dia nanti pertemuan yang ke-15 ya tinggal review ya, dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir. Nah, jadi ini ya, ini juga setelah UTS itu juga nanti tidak ada libur ya. 21, 28, 4, 11, 18, 25 ini masuk terus nih setiap minggu. Jadi nggak ada libur. Nah, berakhir nanti 9 Desember tapi sudah selesai ya perkuliahan. Nah, sehingga harapannya nanti akhir Desember itu sudah ujian akhir semua ya karena 20 Desember sudah berakhir perkuliah apa namanya sudah bisa ujian juga gitu minggu terakhir bulan Desember itu. Nah, jadi ini ya jadwal presentasi materi kelompoknya gitu ya sampai dengan kelompok 12. Ya. Oke. Nah, ini sama seperti yang ada di RPS tadi. Jadi tugas kelompok itu mencakup presentasi dan PPT ya. Di presentasinya, penyajiannya, dan PPT-nya. Tugas individu mencakup aktivitas pada latihan soal setiap pertemuan ya dan kuis. Nah, mungkin di pertemuan review itu bisa kita review dengan kuis. Nah, ini adalah bukunya sama seperti yang ada di RPS tadi, gitu. Nah, kemudian ini karena kalian juga analisis real 1 kemarin dengan saya ya. Jadi saya sudah punya nama-nama kelompok nih. Karena analisis real 1 itu kemarin juga dibagi atas 12 kelompok begitu ya. Nah, jadi ini saya pakai kembali gitu. Tapi kalau nanti kalian punya pertimbangan lain, kalian mau merubah anggota kelompok, silakan. Ya, nah jadi ini adalah susunan kelompok pada waktu di analisis real 1. Jadi saya masukkan lagi nih di sini gitu. Ya, kelompok 1, apa sekarang jumlahnya sama nggak? 39 Jumlah karena mahasiswanya? Hah? mahasiswa PMM-nya sudah tidak ada. Kenapa? Berkurang 1 orang dari analisis real sebelumnya, Ibu. Siapa yang nggak hadir? Fitri Handayani karena dia mahasiswa PMM, Ibu, sudah kembali ke Oh ini ya? unitnya. Kelompok Iya, 9 ya? betul, Ibu. Oh iya, oke. Oh dia sudah kembali? Iya, sudah, Ibu. Ya sudah, nggak apa-apa. Untuk ini berempat ya. Jadi kan memang kelompoknya tadi berkisar 3 sampai 4 orang begitu ya. Jadi umumnya 3 ya, karena jumlahnya 38 dibagi 12 kelompok, maka tentu pasti ada yang 4 orang gitu satu kelompok. Ya sudah, ini nggak apa-apa. Jadi ini tidak ada gitu, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi dengan demikian, ini susunan untuk anggota kelompoknya, tapi sekali lagi nanti saya terangkan ini PJ-nya siapa? Masih Jidan? Septiani, Bu. Saya PJ kedua. Iya ya, Septiani sekarang ya. Ya, baik. Nah, nanti silakan saja ya kalian diskusikan. Lalu kalau mau merubah ini ya tapi dilaporkan gitu ke saya gitu ya. Jadi siapa yang pindah kemana, mana yang pindah kemana gitu. Nah ini saya ambil susunan ini hanya berdasarkan kelompok analisis real 1 kemarin. Kalau kalian masih seret ya udah tinggal diteruskan aja gitu. Baik, Ya. Ibu. Nah ya. Nah tapi eh, jangan lewat minggu depan ya. Artinya minggu depan itu sudah ada kepastian nama-nama kelompok ini karena sudah mulai maju kan. Gitu ya, karena sudah mulai bekerja ini kelompok 1. Jadi sudah harus ada kepastian kelompok 1 misalkan berubah atau tidak gitu ya. Sehingga nanti karena kan harus mempersiapkan sebelum pertemuan kedua ya. Nah, jadi jangan lama-lama lah. 2 atau 3 hari gitu ya. 2-3 hari ini nanti Septiani laporkan aja ke saya kalau misalkan ada perubahan ini gitu. Nah, sehingga untuk mulai minggu depan, Senin minggu depan itu kelompok 1-nya sudah fix gitu. Ya, sudah tidak berubah lagi.
Baik, Nah, Ibu. jadi ini pembagian kelompoknya ya, jumlahnya itu jadi sekarang ini jumlahnya berapa? 39. Berapa? 39, Bu. 39. Oh ya, berarti kalau 12 itu akan ada tiga kelompok yang 4 gitu. Ya, jadi 3 kelompok yang 4 nanti. Yang lain 3, 12 kan 36, nah 3 kelompok yang 4 gitu. Oke, nah baik, jadi itu ya untuk apa kontrak perkuliahan kita gitu ya. Kemudian seperti biasa ini juga bukunya tentu kalian masih ada ya di apa ikutnya gitu ya. Kalian bisa pergunakan kembali ya menjadi sumber rujukan utamanya gitu ya. Jadi nanti ini dilanjutkan di bab 4, bab 5 dan bab 6. Ya, gitu. Sudah dibagi atas apa? Atas 12 kelompok tadi, ya. Oke, ya. Jadi bukunya sudah tidak asing lagi ya karena kalian sudah pergunakan di analisis real 1 ya. Jadi hanya tinggal lanjutkan saja lagi apa ke bab berikutnya. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan nih Bu kalau dari saya. Nah, bagi Bintang sudah jelas berarti ya. Ini ada yang chat. Siapa ini? Oh, Septian nih. Ibu mohon Oke. maaf. Ibu, Ya, silakan. tadi tanggal 16 kayaknya merah, Ibu. Tanggal merah. Kenapa? Tanggal 16. Tanggal 16 apa, Bu? 16 September, Ibu. 16 September. Hari Senin. Cuma kayaknya jadwal Zoom apa online ya? Iya. Jadwal daring. Jadi pekan kalau daring. tanggal merah tetap ini kita bisa tetap masuk gitu, Bu. Walaupun Ya. merah. Tanggal 16 September. Iya. Tanggal 16 September. Sebentar. Hari apa itu ya? Pertemuan 3, Ibu. Senin, Pertemuan Bu. 3. Senin, Bu. Hah? Senin. Ya. Pertemuan 3, Bu. Tanggal 16. Hari raya apa ini? Maulid, Ibu, kalau nggak salah. Oh, Maulid. Ya, pertemuan 3. Ya. Apakah Ya, tetap itu masih boleh kalau online? tinggal disepakati aja. Oh, Maulid ya, Maulid ini kan itu perayaan yang artinya sebenarnya tidak apa kalian tidak perlu bepergian begitu kan. Jadi kan tinggal dikompromikan saja ke apa namanya ke dengan mahasiswa begitu. Nanti mau libur atau mau di KP gitu ya. oke, Ibu. Nah, tapi kalau mau di KP ya usahakan mungkin pada minggu ini aja gitu. Jadi nggak merubah nggak merubah Iya, tanggal. di minggu yang sama ya, Bu ya. Nggak merubah. Ya, jadi misalkan nanti tanggal 16 Senin disepakati mau libur saja, ya cari saja KP-nya nanti yang hari Selasa sampai Jumat begitu. Oke, Ya, Bu. Jidan ya, Septi ya, seperti itu. Gimana? Ya, baik Ibu. Nanti bisa didiskusikan kembali. Ya, ya. Siap, Ibu. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah kemudian kuliah kita ini itu masih hybrid juga ya. Jadi karena pembangunan gedung itu masih belum selesai, jadi gedung seperti biasa gedung Dewi Sartika, Raden Ajeng Kartini itu masih dipakai bersama-sama ya. Jadi dengan FBS juga, dengan VIP juga di situ. Jadi kita hanya baru memakai gedung lantai 5 dan 6 ya. Lantai 5 itu pun masih berbagi dengan FBS. Jadi mereka belum pindah karena memang gedung barunya itu yang di sebelah gedung Dewi Sartika itu belum rampung gitu ya. Nah, jadi perkuliahannya masih hybrid ya. Jadi 2 kali luring sebelum UTS dan 2 kali luring setelah UTS ya. Jadi masih seperti itu kan?
Ibu maaf, Ah, jadwal daring luringnya berubah. Jadi berubah di lagi. iya, Hah? untuk semua kelas B itu luringnya di pekan genap. Pekan Kan genap. genap. Bisa kamu punya ini jadwalnya nggak, Jidan? Bisa kamu sharing? Lewat Septi, Septi ada kan jadwal Oh, daring luringnya? Septi. Coba Ada Ibu. Septi. Itu Ya, kapan? Baru diumumkan kapan? Baru juga ya? Saya belum sempat baru lihat. Iya baru Hah? kemarin kemarin. Ibu. Iya, Kemarin, baru baru kemarin. kemarin Ibu. Ya, memang jadwal itu berubah-berubah ya. Ini aja sampai 4 kali berubah gitu yang fix ini. Iya benar. Berubah, saya pindah lagi kuliah Kamis, pindah lagi Selasa gitu. Nah, baru ya memang karena masih disusun terus ya. Jadi masih bergerak sampai dengan batas-batas tambah nanti. Nah, coba Septi. Luringnya jadi gimana? Jadi Saya total kirim ke Ibu dari ya, Bu. dari 14 jadi kita 7 luring 7 daring Bu. Oh, 7 luring 7 daring. dari 14. Ganti-gantian. Iya. Iya, UTS sama UASnya Oh, nggak dihitung. iya jadi setengah-setengah gitu, Bu. Setengah-setengah. Jadi seminggu ini luring, minggu depan sorry kebalik. Minggu ini daring, minggu depan kita luring gitu, Bu. oh gitu. Kan genap Ganti-gantian. itu begitu maksudnya. Iya, betul. Oke, Ibu. Sudah saya kirim ke WA Ibu. Oke, coba kita lihat. WA ya. Ini ya. Ya ini ya. Oke. Baik, jadi pertemuan jadwal daring luring kali itu luring di kampus. Oke. Untuk kelas B ini ya. Ini kelas B setiap pekan genap. Oh, berarti 3 kali sebelum UTS, 4 kali setelah UTS ya. Ya, jadi sekarang jadi 3 kali 4 kali ya. Sudah lebih banyak begitu. Kalau sebelumnya kan 2 kali sebelum UTS, 2 kali setelah UTS. Oke, berarti kalau begitu pekan depan ini kita luring. Luring itu di ruangan berapa ya, Septi? Udah ada ruangannya juga nggak? Saya juga lupa. Kalau luring di ruangan berapa? Di 517. 517, Bu. GDS? Ya. GDS? 517. 517. Oke, yang di lantai 517 yang besar ya. Ya, oke, kalau begitu kita ikuti aja ini ya. Mudah-mudahan nggak bentrok begitu ya. Jadi sudah diatur memang seperti itu ya. Dan kita bisa luring sesuai dengan jadwal ini. Berarti minggu depan itu untuk presentasi kelompok pertama ya kita luring di GDS lantai 5 ruang 517 ya. Ini ya untuk yang pertama, lalu berselang-seling aja seperti ini nanti. Oke, baik kalau gitu ya. Untuk jadwal daring luringnya kita ikuti. Ada lagi sekarang yang ingin ditanyakan? Belum ada Ibu. Sejauh ini cukup. Kalian hari ini kuliah apa aja? Matematik 2023 kelas B ini hari ini Senin ada mata kuliah apa aja? Metri transformasi sama ini Bu, analisis skill 2. Kalau untuk hari ini saja. Jadi 2 mata kuliah ya. Iya, Ya, Yang apa tadi? Metode komputasi itu sudah. metode komputasi. Geometri transportasi. Geometri transformasi. Oh, geometri transformasi. Jadi metode komputasi. Geometri transformasi itu tadi sebelum analisis real atau setelah analisis real? sebelum Bu. Sebelum, Oh, Bu. jam berapa? Jam 10. 10. Oh, jam 10. 3 SKS juga ya? Iya, Ya, Bu. Oh,
Berarti kalian jedanya hanya ini setengah sampai setengah satu ya. Lalu nanti kalau udah continue kan berarti 3 SKS jam 10 sampai setengah satu, jam 1 kita lanjut lagi kan. Sampai yang Iya. analisis real 2-nya ya. Jadi istirahat kalian itu berarti hanya oke. Ya mungkin bisa lebih cepat kali geometri transformasinya. Ya, karena berturut-turut ya nggak apa-apa lah. Ya. Nah, April kalian ada luring juga kan yang geometri transformasinya Iya, Iya, Ibu. sama kan? Sama. Kan? Ya, sama. Ya, oke. Ya, jadi kalau luring semua pada hari itu gitu. Jadi kaliannya nggak mondar-mandir gitu ya. Ya, mondar-mandir, daring semua. Jadi kalian bisa apa di rumah gitu ya. Jadi tidak daring satu lalu luring. Jadi kaliannya kabur-kaburan gitu. Nah, itu kan susah ya kalau kayak begitu. Oke, baik. Jadi nanti untuk pekan depan itu kita akan apa kuliah yang kedua mulai dengan presentasi kelompok 1 untuk membahas materi tentang limit fungsi. Ya, jadi saya masih masuk di situ nanti ya. Jadi seperti biasa saya mengantarkan lalu kalian presentasi ya. Kemudian sebelum mulai latihan soal yang diberikan ke individu itu nanti saya konfirmasi apa yang sudah kalian sampaikan itu ya. Kebenarannya dari konsep-konsep yang sudah disampaikan, lalu lanjut dengan latihan soalnya ya, yang direspon oleh kelas gitu. Nah, kita periksa dan bahas sama-sama ya. Nah, kemudian nanti kelompok merangkum ya untuk merevisi hasil presentasi kelompoknya pada hari esok ya, pada hari ini ya, untuk dikumpulkan sebelum materi selanjutnya pada pekan depan gitu ya. Nah, nanti untuk pertemuan yang ketiga ya, setelah Bu Ola sudah tahu mekanismenya seperti itu, mungkin nanti Bu Ola yang akan lanjutkan ya sampai dengan sampai dengan UTS ya. Nah, materinya ya materi sebelum UTS ya, karena kalau UTS kan berarti nanti kita ngawas sama-sama gitu. Nah, nanti saya akan ikut juga hadir ya, tapi nanti mulai pertemuan ketiga sampai ketujuh nanti bisa dipimpin gitu atau diampu gitu ya, mulai oleh Ibu Ola gitu ya. Karena Ibu Ola kebetulan ini sudah mau cuti melahirkan juga ya Bu Ola ya. Ya, Ibu. Diperkirakan kapan tuh Bu Ola? HPL-nya insya Allah 11 November, Ibu. Jadi kalau Oh, 11 November. setelah UTS saya masih bisa, insya Allah saya masih sit in di Ibu di kelas ini. Ya, oke. Ya, jadi masih bisa lah ya memenuhi sampai dengan UTS gitu ya. Nanti setelah UTS, ya saya yang akan intens untuk mengampu kelas kita ya, kelas kalian gitu ya. Oke, kalau begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Jadi silakan untuk yang kelompok 1 nanti mulai ya, tentunya tidak menutup kemungkinan yang lain juga artinya yang tidak bertugas untuk minggu depan itu tidak membaca gitu ya. Tentunya juga harus membaca ya materi pada pertemuan yang tidak yang dibahas oleh kelompok yang lain gitu ya. Tujuannya supaya nanti pada waktu dipresentasikan oleh kelompok yang presentasi ya kalian sudah lebih paham ya. Dan jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami, nah itu bisa diajukan pada saat presentasi itu gitu ya. Jadi akan lebih paham setelah
dipresentasikan oleh temannya gitu. Nah, jadi bukan hanya menjadi tugas baca kelompok yang presentasi, tapi juga tugas semuanya gitu ya. Lagi nanti untuk bisa kemudian merespon latihan soal yang diberikan. Tentu kan harus paham dulu gitu ya materi tersebut gitu ya. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi. Bu Ola ada yang mau disampaikan mungkin? Cukup, Ibu. Cukup. Ya, Septiani ada yang mau disampaikan? Saat ini cukup, Ibu. Ya, jadi nanti saya perlu dari kamu kepastian ya. Kepastian kelompoknya itu sudah fix atau belum, ya. Oh ya, terus satu lagi ada ini juga, ada apa? Ada Monef perkuliahan yang harus PJ isi gitu ya. Jadi nanti saya share ke Septiani ya linknya ya untuk Monef Monef kuliah perdana gitu dari tim penjaminan mutu ya. Nah, jadi yang harus dilengkapi atau diisi oleh setiap PJ gitu. Ya, untuk mata kuliah ini kan ya Septiani sekarang ya sudah berarti nanti saya share melalui Septiani ya. Ya Bu Kak Ola, jadi Septiani ya Bu Ola ininya nanti PJ-nya ya. Siap, Nah ini Ibu. Iya, Septiani Septiani. ya. Jadi nanti Septiani juga itu ya menghubungi Bu Ola Iya, ya. mungkin nanti WA aja. Udah punya nomor handphonenya Septiani nomor handphone Bu Ola? Sepertinya sudah ada, Ibu. Kalau belum nanti saya berikan. Sudah ada? Sepertinya sudah ada, Ibu. Punya? Oke. Ya, disimpan ya nomor HP-nya Bu Ola juga gitu. Ya, kalau sudah punya ya bagus, kalau belum ya nanti saya share gitu. Saya kirim lewat WA. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya rasa cukup. Kita ketemu lagi nanti pada pekan depan. Mulai dengan membahas tentang limit fungsi, ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri ya kelas. Sampai ketemu lagi. Ibu, Oh ya, kita screenshot dulu nggak, Bu? luring ya. Ya, Perlu screenshot dulu nggak sebagai bukti oh pertemuan ya, pertama? Oke, mungkin teman-teman boleh. bisa online ya. Silakan kalau begitu. Siapa yang merekam tadi kan Septiani kan? Iya, saya, Ibu. Halo, Septiani tadi yang record. Ya, nanti perlu dilampirkan di lembar Monef itu lampirkan ya. Mana ini? Udah? Ayo teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam dulu. Ya, silakan Septi. Oke, senyum ya semua. Iya. Oke, satu. Oke. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri ya. Sampai ketemu pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih baik Ibu wabarakatuh. atas Terima kasih, ilmunya. Ibu. Makasih banyak Bu Eli, Bu Sama-sama, Ola. Ya, sama-sama. sama-sama. Halo teman-teman, ini